Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Umi di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowanta episode 268 dengan judul Subo Tanpa Drubikso. Sambil kita menunggu Mas Agung dan Mbak Vivi bergabung, sebentar. Ada cerita udah ya. Sebentar, ada cerita yang pengen saya bagikan. Kemarin ya, pas di tanggal 30 ya? Iya. Di 30 Juni. Iya. Oh, kan kita nggak sengaja ya, dadak gitu. Diminta, apa kita, bukan diminta ya, memang dadakan banget, tiba-tiba Mas ngajakin gitu. Iya. Ini saya lagi sama Mbak Jo, tak balik dulu kameranya ya. Oke, sini Mbak Jo. Ya, Ini sambil selamat kita... malam, salam menyan. Nah, cerita sambil nunggu Mas Agung kan kemarin agak cepet-cepetan aja. Iya, nggak apa-apa. Kan tanggal 30 itu kan kita jalan ya, memang dadak sekali diminta Mas Agung untuk ayo ke Keraton Keseman gitu. Terus pas di sana ya kan, Ya. di sana kan kita diajak masuk ke taman mata airnya gitu. Kemudian ya memang sih ada daerah yang ada kemiripan gitu loh dengan daerah yang kita kenali itu kan karena di Bali itu kan ada nggak cuma satu ya daerah yang namanya Selat itu. Cuman ya ini memang beda sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang sama atau apa itu beda sama sekali gitu loh. Dan karena kita dadaan ke sana jadi ya memang nggak ngajak siapa-siapa, nggak nungguin siapa-siapa. Jadi kalau ada yang ngerasa ditungguin atau diajak ya itu cuman sepihak aja gitu loh. Karena kita memang nggak ada rencana gitu ke sana diajak sama Mas Agung gitu. Iya, kan cuman piknik. Ya, cuma dadakan. Piknik dadakan. Jadi bukan kopdar kayak di tempat lain gitu ya. Iya. Ini Mas Agung masih belum bisa ya. Terus selain itu di sana kita juga ngelihat gitu loh. Kalau biasanya kan mata air itu di tebing atau di dinding-dinding yang sifatnya kayak alami gitu kan, pepohonan apa. Ini enggak sama sekali. Dindingnya berbeda. Terus memang tidak ada kesan alami sama sekali dan besaran dinding itu modular ya. Iya. Paling kecil salah satunya itu ukuran 2 meter kali 120 cm. Jadi 2 meter kali 1,2 meter. Terus ada sekitar 39 bentuk yang berbeda. Modul-modul yang berbeda itu. Gitu. Itu aja. Coba lagi Mas Agung mungkin. Iya, sebentar. Coba lihat. Terus ada juga sih kejadian yang menarik lainnya tapi nanti dulu ya. Ini mumpung kita ada kesempatan sambil nunggu Mas Agung ini kan karena apa? Iya. Ngobrol belum tentu soalnya Mas belum tentu Agung nanti dibahas sama Mas gitu. Agung gitu ya. Berkenan membahas ya, kayak gitu sih. Terus juga di sana waktu kita masuk sih. Halo Mas. Halo Mas. Sama banget. Nah, Kami ngobrol berdua aja Mas. lagi ngobrol tadi sambil nunggu Mas bergabung. Biar ganti suasana langsung berdua. Ya. Gimana kabarnya Mas? Lu? Gimana kabarnya? Ngantuk Mbak. Sampai selalu ngantuk. Emang ngantuk terus ya Mas ya belakangan ini ya rasanya ya. Biar nggak miring. Udah lanjut. Tapi ini kayaknya lampunya Mbak Tinggi udah? Udah masuk belum Mbak Tinggi? Di invite.
Katanya ditunggu sebentar ya katanya. Tadi ngechat, sempat ngechat sebentar. Oke. Mbak Vicky. Seperti ini selalu ya, mungkin kalau misalkan nanti keputus, ya disambung lagi gitu aja. Oke. Akun baru ya Mas? Iya, mungkin akan baru ini belum bisa langsung 3 jam gitu. Terus ya nanti sambung lagi. Ini kami sudah nginvite Mbak Vicky, tapi belum ada. Ada apa malah? Iya, iya. Ini sudah tak invite tapi belum masuk. Halo Mbak. Mbak Vicky. Statusnya unable to join Mas, Mbak Vicky-nya. Loh, kok bisa? Oke. Ini Omeng invite ulang. Sudah tak invite ulang, Mbak. Halo, Mbak. Kurang tinggi. Ini Mbak Vicky bilang aku minta nggak dikirim sama IG. Langgih. Omi juga sama menginvite, tapi belum bisa Mbak. Tadi statusnya unable to join gitu. Kalau nggak bisa pakai HP, yang ini bisa. Nah, halo Mbak. Halo Mbak. Ah, Oke. Aku karo bahan aku Mas. Enak banget. Nggak kedengeran suaranya Mbak. Gak kedengeran? Kedengeran ya? Aku jelas di tempatku, Mbak. Nggih. Monggo kalau gitu kita lanjut aja ya. Monggo Mbak Vicky, bentar, monggo. Ya, kita langsung ke slide. Oke, Atlantis series ke-268. Subo Tanto Drubikso. Slide 1. Setiap tempat ada aturannya sendiri-sendiri. Tidak terlalu aneh, jadi lanjut aja, Mbak. Emang yang aneh aja ya Mas yang dijelasin? Ya iyalah. Kalau nggak baca, ngapain? Dua. Dan ada aturan yang tertulis juga, ada aturan yang tidak tertulis. Itu juga semua orang pasti tahu. Tapi lanjut aja, Mbak. Aturan yang tidak tertulis berdasarkan atas nurani. Tapi tergantung nuraninya siapa gitu. Kalau nuraninya orang sama nuraninya Buto ya pasti beda gitu kan. Lanjut, Mbak. Dan nurani dari Jayangkaton pasti beda dengan Soekerto dan Drubikso. Ya, karena kalau Jayangkaton kan yang ada bagaimana alam jadi lebih indah tanpa ada yang mengerikan. Tapi kalau Drubikso kan memang indahnya mereka ada sesuatu hal yang mengerikan. Lanjut, Mbak. Slide kelima, karena kalau Soekerto inginnya jadi mangsa. Karena ada yang memang dia diciptakan begitu kan dulu oleh Doro Teacher diadakan untuk itu. Jadi ya mereka bangga dengan itu. Lanjut, Mbak. Dan Soekerto akan sangat bangga dengan hal itu. Karena itu mereka jadikan tujuan utama ya.
Tapi kan sebaiknya tidak. Tapi kalau Soekerto ya enggak, kita kan mau bisa apa? Lanjut, Mbak. Maka perlu Maka perlu merasa menarik sebanyak mungkin bebek untuk memperbanyak mangsa bagi Drubikso. Kalau perlu dengan paksaan gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena bagi Soekerto, menjadi bebek yang siap dikonsumsi Drubikso itu adalah hal yang mulia. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri sebagai apa gitu. Jadi ya juga tidak bisa maksa orang. Lanjut, Mbak. 9. Maka ada cerita bahwa Soekerto malah ingin membela Drubikso. Padahal seharusnya dia hindari ya karena itu predatornya, tapi malah dibela. Lanjut, Mbak. Maka ada cerita bahwa Soekerto malah Udah, ingin membela. Udah ya, sorry. 10, Mbak. 10. Selain itu, Soekerto akan membela Drubikso dengan segala pembelaan, bahkan sampai tetes darah terakhir. Padahal aku juga bingung sih kalau sampai tetes darah terakhir karena aku baru belum sampai darah terakhir aja kalau aku tuh udah lemes ya. Darahku ini netes itu sudah langsung anemia langsung sekali. Kalau sampai darah terakhir kan iya. Lanjut, Mbak. 11. Meskipun akhirnya juga akan dimangsa, tapi membela Drubikso itu hal yang membanggakan bagi Soekerto. Kadang-kadang ya namanya dongeng itu begitu, boleh di luar nurul. Lanjut, Mbak. Bahkan akan menganggap dirinya bisa masuk kayangan jika rela jadi korban. Itu anu ya, dongeng ya. Jadi jangan dicari di dunia nyata. Lanjut, Mbak. Bahkan rela mengorbankan diri demi agar bebek lain yang tidak mau jadi mangsa Drubikso agar mau, baik secara sukarela ataupun dipaksa. Makanya harus sangat waspada di alam raya ini sebenarnya siapa sih yang jadi itu namanya tour guide-nya gitu. Harus hati-hati. Lanjut, Mbak. 13 apa 14, Mas? 14. 14. Dan Soekerto pasti akan memaksa karena dia bisanya memang begitu. Dan kita harus menggunakan logika apapun alasannya karena logika itu adalah anugerah gitu. Jadi jangan sampai anugerah itu nggak digunakan. Yang di situ nanti kan kelihatan bahwa sebenarnya akan menguntungkan apa tidak sih. Lanjut, Mbak. Mas, itu flyernya kurang, Mbak. Sebelumnya, Mbak. Flyer, Mbak. Slide sebelumnya. Nah, itu kurang huruf B, Mas, di tengah-tengahnya, Mas. BL, ding. Gimana sih? Itu, Kurang. tuh, apa, slide-nya, gambarnya kan ada tulisannya. Di tengah-tengahnya itu harusnya ada BL, ya, Mas. Huruf B Oh, sama ya. L. Kurang, Mbak Jo. Harusnya tambahin Mbak Oming. Oke, next. 15. Dan ancaman akan dijadikan patokan kebesaran. Jadi, kalau bisa mengancam dan ancamannya ditakuti para mentok dan bebek, maka dia direstui para Drubikso. Nah, maka di sini yang namanya logika itu sangat penting ya supaya kita jangan sampai salah dalam melangkah. Ini cuman di dongeng, jangan dicari di dunia nyata ya. Ayo, Mbak. 16. Seperti halnya peternakan, maka Soekerto sangat suka kalau semua itu homogen. Karena pengendaliannya gampang kalau homogen, tapi kalau heterogen tuh enggak ini. Cuman yang namanya homogen itu kadang tidak kurang indah ya, karena homogen ini podo gitu. Yang bisa dikatakan indah kan kalau sana sini beda, kita bisa membandingkan. Lanjut, Mbak. Padahal jagat raya seisinya akan terlihat indah jika tidak homogen. Setauku begitu, tapi kan itu aku. Lanjut, Mbak. Maka Gusti memang mengadakan semua ini tanpa ada yang sama. Setauku begitu. Tak kembar-kembarnya tetap beda. Lanjut, Mbak. Bahkan yang kembar saja pasti ada bedanya. Bahkan yang kembar identik sekalipun pasti ada bedanya. Lanjut, Mbak. Jadi pemaksaan untuk seragam itu juga bisa menghentikan
Proses Hamemayu Hayuning Bawono. Karena alam raya itu bentuknya banyak, bukan mentok KB atau bukan bebek KB gitu. Kalau semuanya harus jadi bebek semua atau mentok semua kan jadi mengganggu memayu. Lanjut, Mbak. Dan itu akan berdampak pada terhentinya cokro manggilingan. Karena kalau semuanya mengharapkan untuk dijadikan sesuatu yang menjadi mangsa, terus siapa yang akan mengembangkan alam raya kan nggak ada. Lanjut, Mbak. Ini adalah cara lain dalam menghentikan cokro manggilingan. Tinggal bagaimana kita pengennya bagaimana. Apakah kita pengen berhenti atau pengen lebih supaya cakra manggilingan lebih berjalan. Kalau aku sih milih yang berjalan. Lanjut, Mbak. Ini adalah hasil pemikiran dari Kolo Gatiko. Kalau Katika udah pasti udah tahu bahwa itu partai dari kayangan sana. Sosona. Lanjut, Mbak. Karena dia memang penasihat utama dari Batara Jelek dan Batari Bibi. Ya, cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. 25. Karena kalau di alam semua seragam, maka keindahan jadi hilang. Karena memang yang namanya seragam itu, ya seharusnya tidak seragam sih. Kecuali kalau sekolah ya, karena supaya apa yang didapatkan itu sama gitu. Tapi kalau misalkan dewan semuanya seragam gitu, gimana ya? Karena ada orang yang pengen makan bebek goreng yang ada ayam goreng gitu kan, iya. Atau ada orang yang pengen makan bebek goreng tapi yang ada cuman ayam rebus gitu ya, apa ayam rebus, sop ayam gitu, sate ayam gitu kan, jadi kurang berminat makan jadi. Ayo, Pak. Dan hilangnya keindahan di Jagat Raya akan membuat marahnya Sang Hyang Kawitan. Karena saya kawitan menghindari alam raya ini jadi lebih indah, bukan yang mono terus gitu, harus ada perubahan yang lebih indah, ke arah yang lebih indah, bukan ke arah yang lebih baik. Lanjut, Pak. Sehingga hal ini juga bisa membuat digulungnya Jagat Raya. Ini tadi dongeng. Lanjut, Pak. Karena itu berarti fungsi manusia sebagai yang ditugaskan Hamemayu menjadi hilang. Memayu itu artinya membuat lebih baik, bukan sama aja gitu. Lanjut, Pak. Karena yang ada malah semua kembar dan semua tunduk pada paksaan. Dan Memayu itu berarti indah. Kalau indah itu berarti tidak ada yang terpaksa. Lanjut, Pak. 30. Yang diinginkan Gusti itu, alam ini harus jadi makin indah dan makin indah. Bukannya malah makin hancur atau makin berantakan. Dan makin nyaman, bukan makin mengerikan gitu. Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan pernah percaya, karena ini cuma dongeng. Sangat salah kalau dongeng itu dipercaya. Dan mohon menyanus memahami arti kata ojo percaya. Jangan dibalik. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Perang gede. Oke, disclaimer rapati kita, Mbak. Tolong, Mbak Amin ngeblur. Enggak pati ketok Ya. kurang gede Mas, tapi ngeblur ya. Ya dibacain Mbak Omeng aja begitu. Ini sekarang udah lumayan. Oke, disclaimer tambahan ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah grup atau komunitas apa, WhatsApp, Telegram atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Tuh, bawahnya udah mulai ngeblur lagi. Mbak, nomor 3, Mbak. Terus Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sudjojo saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sudjojo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke. Monggo Mbak Omeng. Terus Mas, nomor Mbak. Ada 12, Mas. Ada 12. Serius? Oke, ada 12. Tapi sebelum lanjut ke video disclaimer, kita Omid mau tayangkan lagi tanda-tanda zaman ke-15 nih, Mas. Atau Mas mau cerita Dumon atau bagaimana, Mas? Enggak, nanti aja Mbak. Bosan kalau saya.
tanda-tanda zaman ke-15. Di sini kalau biasanya kita itu paling sebel melihat nyamuk dan laler. Laler itu bahasa Jawa ya, mungkin bahasa Jermannya lalat gitu. Jadi saat ini seharusnya mereka sudah berkurang, tidak seperti dulu. Artinya jumlah lalat atau jumlah laler dan jumlah nyamuk itu sudah berkurang. Ya, mereka termasuk cetho yang sudah dikurangi secara signifikan. Ini pertanda zaman yang diberikan oleh Keraton Kesiman. Salam ojo percaya, ngeyelo wae, tapi tetap salam menyan. Ini yang berikutnya, bukti dari tanda-tanda zaman yang ke-15. Ojo percaya. Sesuai dengan tanda zaman yang ke-15 dari Keraton Kesiman, lihat di sini dari tadi kita makan seafood, ada cumi, udang, ikan, tapi sama sekali nggak ada lalat yang hinggap satupun. Gimana ya kira-kira lalat dan kawan-kawannya dan nyamuk? Tempat makan ini berada di area pinggir laut, kawasan nelayan, ini di Pulau Serangan, dekat sekali dengan tempat pembuangan akhir sampah Kota Denpasar. Tapi nggak ada lalat. Tetap nggak ada lalat, tetap nggak ada lalat sama sekali yang dari tadi. Lalatnya udah ngisi. Mana kan dia? Mana? Pulang kampung. Kipas angin juga mati. Iya. Jangan ditanya. Tanya dulu. Mana ya lalatnya pergi? Jangan ditanya kemana mereka pergi. Ya, Mbak, udah. Ojo percaya. Salamnya. Percaya ojo. Oke, itu. Terus ini satu lagi. Bukti laler. Kemana ya perginya? Halo Menyaners, ini saya mau kasih testimoni. Saya kasih dulu deh. Ini lokasinya saya lagi di Banyuwangi ya. Ini waktunya menunjukkan jam 11.15 masih siang nih. Ini nih tadi ceritanya, saya buka ini roti tawar ya kan. Terus saya makan, sisanya saya taruh sini. Ini padahal sudah saya kasih selin nanas ini ya. Ini masih lumer loh kan. Ini masih lumer banget. Nah, tadi kan nggak sempat makan, saya taruhlah di sini. Saya tinggal mandi, saya tinggal makan. Pas balik lagi sini ya tetap gini, nggak ada laler lah guys, nggak ada laler, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada kewan-kewan lah. Biasanya kalau kayak gini nih ya, kalau kita roti apalagi ada salinnya gini, itu pasti ada laler kan. Mas suka nih yang berbau-bau manis buah-buah kayak gini. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Coba deh tes nih, samping sekitarnya nggak ada apapun, bersih. Saya jamin ini ada kurang lebih 30 menit taruh di sini. Kurang lebih ada 30 menit ini saya taruh di sini. Dan kalau gitu ya udah, karena nggak ada laler ya aku makan aja. Tanggal 2 Juli ini 2025, lokasinya di Kebonrejo, Bangurejo, Banyuwangi. Oke? Ojo percaya, guys. Ojo percaya lagi. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa. Tapi kalau mau percaya, Ojo. mangano wae. Mangano apa?
Mangano wae. Mbak, aku tak ketahui benar ya. Masih Oh, disclaimer lain video aja. Ya. oh, iya. Wah, ini yang 30 Mas malah ke toilet. Padahal kita lagi nunggu Mbak Vicky, gininya, Mbak aku Vicky. sambil cerita ya Mbak Vicky sambil nunggu Mas ya. Suaranya enggak metu Mbak, main mute. Sorry ke mute, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tak Oke, lanjut oke. cerita ya. Iya. Iya, monggo. Kan kemarin tuh kejadian di kita kan diajak ke taman mata airnya Keraton Kesiman. Jadi pas masuk ke sana itu ada fenomena menarik bahwa ada hujan lokal gitu loh. Ada hujan lokal yang luasnya tuh nggak lebih dari 1 meter persegi. Cuman di satu titik itu aja gitu, hujan rintik-rintik gitu kan. Kita pikir kan loh, padahal di sekitarnya nggak hujan, kok cuma di situ tok gitu kan. Tapi pas akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas, ngendikonya Mas sih, oh ini air yang kami kira rintik hujan itu, tetesan air hujan itu, ternyata adalah air gerojokan yang nggak sampai 1000, yang sama dengan gerojokan 1000 yang ada di Tanah Parahyang gitu. Jadi, oh kayak gini rupanya gerojokan 1000 itu ketika turun itu gitu loh, kita diberitahunya seperti itu gitu. Diberitahu di situ gitu loh, cara turunnya air gerojokan 1000 itu gitu. Terus yang ketiga, yang lainnya pas masuk di area taman itu, Halo Mbak. oke, halo Mas, selamat Mas, monggo Mas. Disclaimer live. Disclaimer live. Ya, monggo Mas, lanjut dongengnya. Mas, kalau yang ke 30 nih Mas ada mau cerita napi Mas, dongeng napi Mas. Monggo Mas. Nggak tahu Mbak. Tapi ada dikit sih, dikit banget. Jadi ini tentang masih tentang Susunan Mangkurat Agung ya Mbak. Karena beliau itu kan dulu sejak kecil kan dititipi sama bapaknya supaya dia itu ada jiwa adine gitu kan. Seperti apapun adine itu supaya dijaga, jadi jangan malah bermusuhan gitu. Dan itu dipegang benar sama beliau karena dia orang yang ketempatan Sabdo Jati kan, berarti tidak mungkin akan membalik suatu pernyataan gitu. Jadi kalau sekarang ngomong apa ya udah gitu untuk selamanya gitu, tidak akan dia sekarang ngomong iya nanti adiknya baik di ini tapi nanti ternyata musuhan di belakang hari itu nggak akan beliau seperti itu. Sehingga pada saat adiknya melakukan hal-hal seperti itu, akhirnya dia lama-lama milih mengalah gitu. Beda kalau kita aku tak ngalah, kalau gitu yang penting kamu jangan mengganggu wilayah daerah Pulau Jawa. Makanya dia menentukan ada yang namanya Ujung Galuh gitu, karena beliau kan Raja Galuh ya, jadi Ujung Galuh di sana ya. Jadi batas itu jangan kamu ganggu gitu. Nah, karena ada pernyataan seperti itu, maka si Mangkurat Admiral kemudian ada dua hal yang dia lakukan. Jadi kan yang penting yang ganggu bukan dia. Dan dia juga tahu bahwa ada perjanjian tentang Sungai Brantas. Siapa yang akan nyerang seberangnya, itu kalau berani nyebrang, maka dia pasti akan kalah gitu. Memang agak mengulang seperti yang minggu lalu gitu. Si Kapten Tek kan akhirnya diojo-ojoi untuk yang nyerang. Tapi bukan beliau sendiri yang nyerang. Karena kalau beliau nyerang, dia tahu bahwa dia pasti kalah kalau nyebrang Brantas. Nanti kata Kapten Tek, pertama dia menunjukkan bahwa dia punya baju besi gitu kan. Nah, baju besi itu dipakaikan ke pohon pisang, terus dicoba dengan linggis sampai lebih dari 10 linggis dicoba untuk ini sambil tentaranya sambil lari sambil mukul itu gitu. Dan ternyata tidak bergeming sama sekali, baju besinya peyok pun enggak. Dia makin yakin bahwa kalau seperti itu apapun yang dimiliki oleh Mataram, oleh Pakubuwono tidak akan bisa melukai dia sama sekali, sehingga dia yakin gitu. Tapi dia nggak ngerti tentang masalah di atas itu jangan diseberangi kalau mau melakukan permusuhan gitu kan. Yang pertama itu, jadi sengaja dikorbankan oleh si Admiral
admiral. Yang kedua kan dia yakin karena dia mempunyai jumlah meriam lebih banyak. Dia pikir kan meriam aslinya jumlahnya berapa di Mataram, dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia merasa di kapal-kapalnya dia lebih banyak gitu loh. Maka dia yang disuruh maju. Nah, pada saat disuruh maju untuk menguasai kota tua yang berkasnya Mojopahit itu dipikir dengan menggunakan persenjataan seperti itu akan menang, tapi ternyata ora iso, tetap kalah. Tapi Amangkurat Admiral tidak cuma berhenti di situ ya, pengerusakannya ya. Jadi hati-hati dengan semua cerita sejarah yang berdasarkan cerita dengan dasar huruf Hanacaraka. Itu semuanya pasti sudah ora bener gitu. Berdasari huruf Hanacaraka karena itu ada di zaman Amangkurat Admiral semua itu. Karena kita punya aksara nagari sendiri loh, jadi bukan Hanacaraka aksara kita itu. Dia menyeberang ke berbagai pulau dan menyamar menjadi orang-orang yang karena memang dasar anak Narendra ya, jadi juga kalau dikatakan sekti ya sekti gitu, jadi tidak seperti yang dipikir kebanyakan orang, dia orangnya bodoh, enggak, ini orangnya pinter aja pakai banget gitu. Jadi semua yang dia rencanakan itu hampir tidak bisa dicegah kalau bukan orang yang mempunyai logika yang sama dan kemampuan yang juga sama gitu. Dia merubah beberapa pulau yang bersebelahan terutama itu menjadi saling bermusuhan gitu, yang jelas. Saling bermusuhan itu dimulai bisa dari sisi apa yang menjadi panutannya dia dan sebagainya gitu. Ya salah satunya itu ada pulau yang orang kalau cukur rambut itu selalu ponian gitu. Ponian ya apa ya? Kayak ponian jenenge gitu. Dan itu dengan pulau sebelahnya itu yang ini temennya Brambang itu dibikin berbeda total gitu, jadi supaya kedua pulau ini teman-teman gitu kan. Jadi yang penting teman-teman, bukan teman-temanan gitu, pukul-pukulan, supaya terjadi seperti itu. Dan di beberapa tempat juga dibikin terlalu ekstrim ininya tingkat pokoknya kudu ngonone gitu. Jadi akhirnya banyak tempat yang akhirnya yang isinya cuma padu aja gitu, padu sini padu sana gitu, dan itu dibikin keseluruhan wilayah. Jadi menjadi cerita divided at Impera itu bukan dilakukan oleh Belanda, dilakukan oleh Amangkurat Admiral sendiri. Dan Belanda baru mengenal istilah divided at Impera itu 1940-an loh, bukan sebelum itu. Padahal itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Amangkurat Admiral. Itu, jadi mungkin ceritanya nggak begitu menarik, tapi semoga tidak dipercaya ini cerita gitu. Gitu Mbak. Mana pulau pakai poni itu lucu gak sih Mbak? Tapi nggak ada bingung, Kak pulau ponian ini apa gitu. Kan Gak ada suara. memang mau bikin bingung, Mas. Udah, itu aja Mbak. Oke. Kalau Kenten, kita langsung lanjut ke slide nih. Ini Lanjut, Mbak. slide 31. Monggo, Mbak. Oke, bentar. 31. Jadi bukan kehancuran yang diinginkan. Jadi jika Cokro Manggilingan saat ini gagal, maka Sang Hyang Kawitan yang akan menggulung dan membuat Cokro Manggilingan baru. Dan yang diinginkan oleh Pedani Bupik dan Betara Jelek itu karena apa, wujud dia jelek, jadi dia nggak mau kelihatan jelek. Banyak Mbak. Dan Cokro Manggilingan tersebut pasti berbeda dengan yang Cokro Manggilingan yang sudah digulung. Ya pasti berbeda karena
tim semuanya dimulai dari awal lagi kan. Ayo Mbak. Sementara jenis kedua adalah Drubiksa yang juga tidak akan suka keberhasilan Hamemayu Hayuning Bawono. Soalnya kalau Hamemayu itu berhasil, wujud mereka tetap seperti itu gitu. Jangan mereka kalau maju Hamemayu ya gengsi, wong. Mereka merasa tatarannya lebih tinggi kok gitu. Ayo Mbak. Karena mereka pihak yang sudah tidak bisa di Hamemayu. Karena kesalahan mereka melakukan itu melakukan serangan menuju ke Jagat Langgeng. Ya, artinya ya sudah masuk Jagat Langgeng ya akan langgeng seperti itu. Jadi salah itu. Ayo Mbak. Maka di zaman pujian atau subuh mereka tidak boleh ada. Seenggak-enggaknya di tempat di mana aktivitas Hamemayu itu dilakukan. Jadi mereka harus dicarikan tempat yang sono ado gitu. Lanjut Mbak. Yang dimaksud adalah Sukerto dan Drubiksa. Ya mereka Sukerto dan Drubiksa. Lanjut Mbak. Karena mereka bisa mengganggu Cokro Manggilingan. Jadi kalau mereka ada di tempat yang jauh, kalau mereka mau mengganggu Cokro Manggilingan yang mereka sendiri gitu, bukan yang berhubungan dengan sini. Lanjut Mbak. Karena Hamemayu versi keduanya memang tidak sama dengan Trajayeng Katon. Karena yang dikatakan indah bagi mereka itu enggak banget bagi kita. Lanjut Mbak. Bahkan mereka justru takut jika Sang Hyang Batarisri datang dan mengembalikan keindahan atas Arcapada. Karena Betari itu adalah petani yang tugasnya itu membuat kesuburan di mana-mana gitu. Jadi ketika beliau sudah diminta turun oleh Sang Hyang Kawitan untuk mengembalikan kesuburan, justru yaitu ada yang khawatir. Lanjut Mbak. Dan indah bagi Sang Hyang Batarisri adalah hidupnya semua makhluk yang bukan hama. Jadi semua hal yang bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ini bisa menunjang kehidupan dan menunjang keindahan itu bagi Betari Sri itu harus dipertahankan. Tapi kehidupan yang hanya akan mengganggu kehidupan yang lain sebaiknya tidak ada. Lanjut Mbak. 40 dan karena si hama pasti akan mohosio. Makanya seharusnya jangan sampai ada pernyataan si homo mohosio karena kita menginginnya si homo itu orang ono wae gitu. Jangan sampai diizinkan sampai mohosio. Ayo Mbak. Karena hama itu turunan dari Drubiksa. Termasuk dalam golongan Rato. Lanjut Mbak. Sehingga Sang Mahaprabu Watugunung memang membuat agar Trasukerto ini bisa jadi wadah dari para Drubiksa. Tujuannya adalah dengan merubah Sukerto menjadi seolah-olah bukan seolah-olah memang kelihatan menarik dulu dan dijadikan panutan dan tren model dan sebagainya sehingga mereka melihat bahwa Jayeng Katon itu yang jelek. Dan waktu itulah yang diharapkan supaya bisa menempati wadah mereka sehingga tidak menuntut untuk berhentinya Cokro Manggilingan. Lanjut Mbak. Dan agar para Drubiksa bisa senang menempati wadahnya Sukerto. Karena terus kelihatan menarik lagi, kelihatan tidak jelek lagi. Lanjut Mbak. Sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk membuat semua itu jadi mungkin. Maka kemudian di kalangan Sukerto itu jadi mengenal adanya evolusi Darwin. Nah, itu untuk mereka ya, bukan untuk Jayeng Katon. Lanjut Mbak. Supaya para Drubiksa tidak mengincar manusia lagi. Karena mereka merasa bahwa diri mereka tidak jelek. Dan malah mereka akan diikuti pola berpakaiannya, pola dandannya, pola bicaranya, dan bahkan bahasanya gitu. Ada mereka sama yang diharapkan Jayeng Katon bangga meniru bahasa mereka gitu. Walaupun punya bahasa sendiri. Lanjut Mbak. Sehingga mereka nantinya memang harus pergi jauh. Dan Mahaprabu Watugunung tidak hanya itu ya, menyiapkan tempatnya juga supaya paling tidak itu mereka ada tempat yang layak dan supaya tidak ingin kembali lagi ke tempat yang awal. Lanjut Mbak. Namun kebijaksanaan Sang Mahaprabu Watugunung bahwa mereka juga harus punya tempat yang nyaman. Ya tujuannya supaya tidak ingin
mencari tempat yang lain yang nanti malah justru akan menemukan kembali tempatnya Jayang Katon berada. Ayo Mbak. Dan skala nyaman itu berdasarkan Soekerto dan Drubikso, bukan atas dasar Trah Jayeng Katon. Ya, makanya bisa dari atau tidak mereka pasti akan mencoba mengadakan eksplorasi saat jauh-jauhnya di jagat gede. Walaupun sebenarnya mereka sudah disediakan tempat, karena mereka dorongan bawah sadarnya membawa mereka untuk ingin mengeksplor secepat mungkin. Lanjut Mbak. Setelah mereka semua pergi, maka Tanah Mahajaya akan dibuka lagi. Karena sudah tidak akan ada yang mengganggu lagi. Jadi kalau dibuka juga sudah pantas. Lanjut Mbak. Dan ada aturan yang Dan ada aturan untuk diperbolehkan melihat Tanah Mahajaya. Dan aturan itu karena ini ya, bagaimanapun juga kalau seperti kita punya rumah, kan kita juga punya aturan supaya orang kalau mau masuk rumah kita harus bagaimana gitu. Mereka juga punya aturan seperti itu. Dan mereka tuh dari melihat aja sudah ada aturannya, jadi tidak langsung diizinkan masuk begitu aja. Lanjut Pak. 52, jadi semua itu tetap berproses agar nantinya Tanah Mahajaya tidak terkotori dengan tindakan yang tidak baik. Karena Tanah Mahajaya itu kayak kayangannya Jawanta, jadi tidak boleh ada yang buruk di sana. Lanjut Pak. Mas Agung pilih baik apa pilih benar, Mas? Milih dua-duanya Mbak. Kalau aku Mbak. Aku tapi milih yang baik sih Mbak. Milih yang baik kalau aku ya, karena yang apa-apa yang kelihatan baik itu belum tentu bener nih, nontonnya gitu. Kadang-kadang loh, Jadi milih yang benar apa milih yang baik? itu baik Mbak. Baik tapi nggak benar. Enggak, ini masalahnya tatanan yang bener itu kadang-kadang kurang baik untuk dilihat juga gitu. Jadi gimana ya? Berarti pilih yang benar. Bener versiku sih. Nah ya. Karena kalau yang terlihat baik kan belum tentu benar, tapi yang terlihat yang benar memang kadang-kadang nggak terlihat baik. Iya, makanya kalau memilih gitu kan bingung ya Mbak. Tapi pada dasarnya kalau aku sih masih tetap lebih memilih yang baik dulu. Kalau yang benar dulu itu belum tentu cocok di ini ya. Misalkan apa ya? Bingung sih Mbak. Bingung karena pertanyaan itu tidak terduga. Selain itu, apa Mbak? Hah? Dia milih apa? Milih benar, Mas. Aku Hmm. milih benar sih. Meskipun misalnya meskipun itu hal yang gimana gitu lah, itu emang kebenarannya gitu mending benar daripada seolah-olah baik tapi buruk tapi nggak benar gitu, Mas. Kan biasanya baik dekat dengan konotasi kata-kata indah. Nah, benar mungkin hal kata-katanya nggak terlalu indah, tapi ya realitanya gitu. Oke, kita lanjut, Mas. 53, maka proses akan dilakukan dalam 3 tahapan. Dari boleh melihat, lalu diperkenalkan untuk sementara masuk ke emperan, dan yang terakhir diperbolehkan menjadi warga di Tanah Mahajaya. Jadi ada prosesnya, tidak mungkin langsung gedung masuk itu, bahkan melihat aja belum tentu bisa gitu. Karena kalau misalkan langsung diizinkan ngerti dan langsung bisa masuk, yang ada nanti ganggu di dalam. Lanjut Pak. Jadi untuk pertama, setelah perginya peradaban Kolobendu baru diizinkan melihat dulu. Jadi itu pun belum tentu bisa langsung kelihatan oleh semua orang ya. Karena kenyataannya saat ini aja, waktu pas dari gunung ke gunung Hagung kalau nggak salah itu aku sama Mbak Vicky lihat, tapi orang ketiga itu nggak lihat kan. Jadi artinya tidak semua orang diizinkan melihat, tapi jelas banget kelihatan. Ayo Pak. Oke. Dan dalam proses ini tentu sifat ketakutan dan ancaman harus dihilangkan. Karena tidak indah ya kalau misalkan apa namanya zaman itu merupakan zaman ujian, tapi kok ada ancaman gitu. Ayo Pak. Karena Tanah Mahajaya bukan tanah yang penuh ancaman dan ketakutan. Karena
apa yang harus ditakuti ya kalau melihat sesuatu yang indah itu kan harusnya tidak ada unsur menyeramkan. Ayo Pak. Di sana adalah tempat kebahagiaan, jadi bukan tempat yang mengerikan. Ya, memang ya bingung ya kalau dikatakan mengerikan itu indah. Kalau menurut aku sih mengerikan itu nggak indah. Karena aku juga bukan penggemar film horor. Ayo Pak. Maka pada awalnya saat berubahnya peradaban akan diizinkan melihat sebatas melihat. Supaya paling tidak itu ada keinginan untuk bisa mencapai ke sana sehingga apa persyaratannya bisa dicari dan supaya latihan mengikuti syarat-syarat tadi dulu. Lanjut Mbak. Karena jika masih melakukan semua hal yang masih mengikuti Soekarto dan Drubikso, maka akan dikirim juga ke jagat wilangannya Drubikso yang sudah dibuat menjauh. Tapi saat ini masih mendekat. Orang banyak akan anggap itu nanti akan tabrakan. Tapi lihat aja nanti pasti bukan tabrakan begitu Soekarto dan Drubikso sudah ke sana baru menjauh. Lanjut Mbak. Dan di kondisi di mana hanya bisa melihat akan dibantu untuk menormalisasi kehidupan lagi. Ya cukup jelas sih. Jadi dengan langsung disclaimer aja. Ya, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Ya, blur itu ya. Blur parah Mbak. Blur parah Mbak Omin. Membaca itu. Ya, Oke. tolong Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutioso saja dan atau Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Masih ada berapa disclaimer yang belum Mbak berarti? Ada 8 Mas. Oh iya, ya udah belum Mbak. Yo, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, Gak apa-apa. tapi kalau percaya, ya jangan percaya. Jangan percaya nanti. Jangan. Nyemplung aja. Salamnya. Dengan Bali. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, percaya aja. Tapi tidak percaya. Kalau Bali. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo percaya. Bali. Katakan nggak apa ya? Ya. Mas Agung, kejar setoran disclaimer ini mesti. Moga-moga Mbak. Cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jujur. Percaya aja. Bali. Ampun Mas. Monggo Mas yang Itu 60 ini satu mau tempat take berapa kali Mas? Kenapa?
Satu tempat take berapa Mbak, kali? lupa aku Mbak. Lucu. Ingatnya yang menarik tempatnya bikin video ya, itu terus sih. Oke, oke. Siap Mbak Omin kok tumben cerah sekali. Lampunya Apanya serem, Mbak? lampunya 60 watt. Ada yang ganti ini kayaknya lampunya. Oh, biasanya kan redup. Iya, nggak tahu ini. Terang banget emang, Mbak. Oke. Ini aman tuh Mbak suara Mbak? Aman. Gimana? Aman ya Aman. suara? Aman. Oke. Oke, oke. Monggo Mbak. Ayo Mas. Belum aku tanya. Ya, lanjutannya dikit banget sih paling. Jadi Monggo. eh, jangan berpatokan pada ini ya apa namanya data sejarah yang dituliskan berdasarkan membaca rokok yang paling utama ya. Itu artinya semua cerita juga layak diteliti ulang gitu. Karena tujuan diadakannya membaca rokok jelas dong supaya kita lupa aksara dari yang asli dong. Itu kan dari zaman siapa ketahuan kan. Mas, sorry, ini. Mas, aku nuturi aku kan, bukan nuturi menyanar. Yang jangan percaya itu kan ke aku, tuh. Mm-mm. Ayo ke aku. Nah, tidak menyanar baper. Nah, aku merasa diadani, Mas. Jadi kan buat aku. Nah, Iya, oke, ternyata jadi kayak Mas. Nah, ini menyangkut tentang daerah. Saya ngerti enggak? Ono pulau nganggo poni ngerti ra, Mbak? Orang, makanya aku meneng wae. Aku japri wae lah aku. Aku soalnya mikir ngene iki, opo ponimen, opo ponino, opo poniran. Aku ngono Mas tak pikir kayak. Hmm. Jadi gini, Oke. Mbak. Di Piye, pulau Mas? tersebut itu si Amangkurat Admiral masuk menjadi seseorang yang mungkin dihormatin orang ya karena dia ke sana menunjukkan Jaya Wijayane kan, Kadek Dayane gitu. Hmm. Sehingga dianggap sebagai orang yang mungkin terberkati atau gimana gitu loh. Sehingga akhirnya semua langkahnya dia digugu gitu loh, Mbak. Hmm. Sehingga di situ kemudian dia eh, meminta supaya orang Ih, itu sapa lagi kresek-kresek ya? nggak tahu Anak kresek-kresek. Oke, oke. Terus Mas. dia berusaha untuk merubah semua tatanan yang ada di situ gitu. Dan tatanan yang dirubah itu termasuk yang tadinya Bekso itu adalah sesuatu hal yang eh, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan maksudnya bukan sesuatu yang diutamakan, menjadi sesuatu hal yang kemudian dijadikan kunjungan gitu di wilayah. Dan sesuatu hal yang indah di sana itu menjadi tidak indah ya karena akhirnya ya tapi itu pun masih dianggap indah oleh banyak orang gitu walaupun sebenarnya ya, kurang indah gitu bahwa di daerah pulau yang ini yang Ponian gitu itu masyarakat akhirnya nggak seperti kita Mbak kalau kita kan pusatnya di bawah ya bawah karena itu untuk menjaga-jaga kita dari apapun gitu kan itu harus dikumpulkan di suatu tempat gitu dan setelah itu hilang tata-tata mulai dari bagaimana membaca tulisan kuno sampai bagaimana menggunakan pusaka di tempat itu gitu. Terus yang tadinya itu sesuatu mengarah kepada sang yang Bedoro Ismoyo dari Kanentren sampai ke arah Sang yang ke atas itu dirubah Mbak, dirubah juga diarahkannya ya kepada si itu gitu apa di Bedoro jelek itu gitu semuanya dirubah seperti itu di wilayah itu ya. Terus di wilayah sebelahnya dibikin yang lebih ekstrim lagi gitu. Tujuannya apa supaya dua daerah ini nanti biar berantem walaupun jaraknya cedak gitu. Yang satunya tuh dinamakan pulau sepupunya Brambang. Brambang itu ya bawang merah ya. Sepupunya bawang merah gitu.
Maka sampai di sana ada daerah yang dinamakan sesuai dengan namanya jabatan si admiral itu gitu. Itu bukan nama surat agung gitu. Itu sih Mbak, jadi pada bingung dan karena ya ini cuma Bingung dongeng sih. jangan di Kan dongengnya menggur aku otomatis iki live kan nuturi aku tekan Mas Teh. Heeh. Live hidup sama nuturi aku. Jadi ini bukan untuk menyantai, jadi menyantai nggak usah perlu mikirin gimana-gimana. Oke, aku sih tetap bingung Mas. Aku tadi japri wae. Ya bangane kebingunganku menggur bingung ke. Oke, Mas. Mungkin aku lanjut di pertanyaan ya, Mas. Yang pertama, Mas. Apakah Kapten Tech hanya mencoba satu kali baju besinya atau berkali-kali atau bahkan sebelum baju besi itu ada dia udah bikin inovasi sendiri gitu, Mas? Dia berinovasi berbagai banyak Mbak. Jadi dia coba berbagai macam terus dicobanya itu pakai linggis dibawa sambil lari gitu. Ditusukkan ke itu. Ada yang dicoba dengan membawa pakai kuda gitu ditusukkan ke ini baju besi yang dipasangkan di pohon pisang gitu loh Mbak. Coba berkali-kali dan setelah yakin ini berkali-kali dan tidak tembus baru dia berani maju gitu. Karena dia beranggapan bahwa kalau cuma tombak aja pasti juga nggak akan tembus kan. Pleret kan tombak masalahnya. Dia pikir pleret itu tidak akan setebal dan sebesar linggis gitu kan. Dia juga coba tembak pakai senapan biasa gitu, senapan laras panjang itu juga nggak apa-apa. Dan tidak ada luka yang di pohon pisangnya itu nggak ada luka sama sekali, itu benar-benar tidak tembus gitu Mbak. Artinya dia berani karena sudah berkali-kali mencoba. Mas, pusaka pleret itu saya nggak boleh dipegang perempuan apa sing gitu Mas? Iya, nggak boleh dipegang perempuan. Sing pleret Itu, pleret tok. iya. Oke, Mas. Terus Mas yang kedua, apa yang sangat membuat Kapten Tech yakin bahwa dia akan menang sehingga mau maju untuk perang selain baju besinya tadi Mas? Karena dia punya kapal banyak. Yang pertama dia bisa menyerang dari lautan. Terus yang kedua bahwa dia bisa menyerang dari daratan dan dia merasa bahwa senjatanya lebih unggul. Dan yang ketiga dia yakin bahwa Pakubono tidak akan merusak kota tua karena itu peninggalan Majapahit. Sehingga kalau dia bertahan di situ dia pikir aman. Dia tidak merasa walaupun Mataram mempunyai meriam, mempunyai senjata alternatif berat, tapi pasti tidak akan digunakan untuk menyerang kota tua. Sedangkan dia bisa dari kota tua bisa nembak ke arah sana gitu Mbak. Yang membuat dia yakin itu. Jadi hanya perang jarak dekat. Sementara kalau perang jarak dekat akan sangat sulit ketika pasukan dari pihak lawan ditembakin terus menggunakan meriam kan. Mereka kan kesulitan untuk maju gitu. Atau menggunakan amunisi berat gitu. Jadi dia yakin menangnya karena itu. Karena sangat yakin Pakubono tidak akan pernah menghancurkan kota tua. Oke, terus Mas, pada saat menyerbu kota tuanya Mojopahit, apakah Kapten Tech menyeberangi Brantas atau melalui laut atau gimana Mas? Ada cara lain nggak atau gimana? Kalau Kapten Tech-nya lewat laut Mbak, tapi anak buahnya terbagi dua, lewat darat dan lewat laut. Gitu. Tapi dianya sendiri yang melihat laut. Maka banyak korban justru yang pada mereka yang menyerang lewat darat. Karena langsung ditangkap gitu kan oleh Pakubono. Terus Mas, Jan Peter Zunkun atau tahu kalau Kapten Tech akan kalah? Apakah dia tahu kalau Kapten Tech akan kalah, Mas? Dia nggak tahu Mbak, dipikir pasti akan menang malahan. Karena dia tidak ngerti tentang masalah keberadaan Sungai Berantas ini bisa ada perjanjian di masa lalu seperti itu dan dipikir kalau perjanjian masa lalu itu ya berlaku masa lalu aja gitu kan. Gitu. Mas, maaf dipotong ya. Ini hitungan mundur 4 mau putus 3
dua, Udah.